Pernahkah Anda melihat orang tua kita tiba-tiba gemetar, wajah pucat pasi, atau mengeluh pusing hebat saat jam 2 siang? Banyak yang mengira itu wajar karena faktor usia. Padahal itu adalah alarm bahaya dari ginjal yang kelelahan. Tragedi Ramadan yang sebenarnya bukan saat menahan lapar, tapi saat kita meracuni tubuh dengan gorengan berminyak dan sirup manis saat berbuka. Di usia 50 ke atas, tubuh bukan lagi mesin baja. Sekali salah pilih menu, tekanan darah melonjak, ginjal tercekik dehidrasi, dan impian puasa sebulan penuh bisa berakhir tragis di ruang IGD. Video ini bukan cuma edukasi, tapi penyelamat nyawa bagi Anda yang ingin ibadah tetap khusyuk tanpa harus tumbang di tengah jalan. Kita akan bongkar rahasia medis yang sering diabaikan. Jangan biarkan informasi penyelamat ini berhenti di Anda. Klik tombol like jika Anda sayang orang tua Anda. Dan subscribe agar tidak ketinggalan panduan kesehatan lansia lainnya. Tulis di kolom komentar, berapa usia bapak atau ibu sekarang dan dari kota mana menonton. Mari kita saling mendoakan agar sehat sampai kemenangan. Banyak dari kita, bapak dan ibu, masih memiliki pola pikir bahwa tubuh kita di usia 60 tahun masih sama kuatnya dengan saat kita usia 30 tahun. Kita merasa karena masih bisa berjalan jauh atau masih sanggup bekerja di kebun, berarti sistem di dalam tubuh kita juga masih sama. Ini adalah kekeliruan besar yang sering berujung pada kondisi darurat di rumah sakit. Secara medis, penuaan bukan sekedar munculnya uban atau keriput. Penuaan adalah penurunan fungsi organ secara bertahap. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil. Jika di usia 30 tahun kita adalah mobil baru yang mesinnya masih presisi, maka di usia 50 atau 60 tahun ke atas, kita adalah mobil klasik yang sangat berharga. Mesinnya tetap bisa lari kencang, tapi ia butuh bahan bakar yang lebih murni, oli yang lebih berkualitas, dan cara mengemudi yang lebih halus. Jika mobil klasik ini Anda paksa minum bahan bakar oplosan atau Anda bawa balapan di jalan terjal tanpa persiapan, mesinnya akan rontok. Itulah yang terjadi pada lansia di puasa saat pola makannya sembarangan. Mari kita bicara soal organ yang paling bekerja keras saat puasa, ginjal. Pada lansia, massa ginjal mulai berkurang. Laju filtrasi glomerulus atau kemampuan ginjal untuk menyaring racun menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Masalahnya, lansia seringkali tidak merasa haus secepat anak muda. Sensor haus di otak mulai melambat. Saat Anda puasa, tubuh tidak mendapat asupan air selama lebih dari 13 jam. Pada anak muda, ginjal masih cukup fleksibel untuk menghemat cairan. Tapi pada lansia, ginjal mulai kesulitan mempertahankan keseimbangan elektrolit. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa kakinya gemetar atau kram saat sore hari. Itu bukan sekedar lapar, itu adalah sinyal bahwa ginjal Anda sedang berteriak kekurangan cairan berkualitas. Jika saat berbuka Anda langsung menghajar ginjal Anda dengan minuman yang sangat manis atau sangat asin, ginjal yang sudah lelah itu dipaksa bekerja 10 kali lipat lebih keras secara mendadak. Ibarat orang pingsan yang langsung disiram air es, ginjal Anda kaget atau syok. Selain ginjal, pembuluh darah kita juga berubah. Di usia muda, pembuluh darah kita elastis seperti karet yang baru. Ia bisa melebar dan menyempit dengan cepat mengikuti aliran darah. Namun pada lansia, terjadi proses yang disebut kekakuan arteri. Pembuluh darah menjadi lebih kaku. Apa dampaknya saat puasa? Saat perut kosong seharian, lalu Anda berbuka dengan makanan tinggi natrium seperti gorengan yang asin atau karbohidrat cepat serap seperti nasi putih porsi besar, volume darah Anda berubah secara drastis dalam waktu singkat. Karena pembuluh darah sudah kaku, ia tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Hasilnya, tekanan darah melonjak seketika. Inilah penyebab utama mengapa banyak lansia mengeluh kepala terasa berat atau pandangan kabur sesaat setelah makan besar di waktu maghrib. Lonjakan ini sangat berbahaya karena bisa memicu pecahnya pembuluh darah kecil. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa tubuh seperti kosong atau lunglai total di jam 3 sore? Itu karena massa otot lansia cenderung berkurang, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia.
Otot bukan hanya alat gerak, tapi juga tempat penyimpanan cadangan gula atau glikogen. Karena tempat penyimpanannya sudah mengecil, maka cadangan energi lansia lebih cepat habis dibandingkan anak muda. Jika saat sahur Bapak dan Ibu hanya makan nasi putih dan sayur tanpa protein yang cukup, maka jam 10 pagi energi itu sudah ludes. Akibatnya, tubuh terpaksa mengambil energi dari jaringan lain yang membuat Anda merasa sangat lemas, dingin di ujung jari, dan jantung berdebar. Anda tidak butuh porsi makan yang lebih banyak. Anda butuh jenis makanan yang bisa melepas energi secara perlahan agar cukup sampai maghrib. Kesimpulan bab, memuliakan tubuh. Bapak dan Ibu memahami bahwa tubuh kita sudah berbeda bukan berarti kita lemah. Justru ini adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan mengakui bahwa ginjal kita butuh perlakuan khusus, bahwa pembuluh darah kita butuh makanan yang tidak bikin kaget, kita sebenarnya sedang memuliakan amanah Allah berupa kesehatan ini. Puasa bukan musuh kita, tapi ketidaktahuan kitalah yang menjadi musuh. Sampai di sini, apakah Bapak dan Ibu mulai menyadari ada kebiasaan yang salah selama ini? Kalau merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol share. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pengajian. Satu kali klik Anda bisa menyelamatkan kesehatan orang lain. Mari kita lanjut ke rahasia 9 makanan murah yang akan memperbaiki semua sistem tubuh tadi. Bapak Ibu, mari kita bahas 3 superfood berbuka puasa hari ini. Banyak orang salah kaprah, Bapak Ibu. Mereka pikir makan kurma sebanyak-banyaknya itu sehat karena sunnah. Padahal, bagi lansia, kuncinya adalah presisi. Kurma mengandung glukosa dan fruktosa alami yang sangat cepat diserap tubuh. Di usia 50 tahun ke atas, saat maghrib tiba, otak kita sedang dalam kondisi kelaparan energi. Jika Anda langsung minum teh manis kental, gula darah melonjak seperti roket, tapi jatuh seperti batu, bikin pusing. Kurma bekerja berbeda. Ia mengandung serat dan kalium. Kalium ini adalah mineral ajaib yang membantu jantung berdetak lebih stabil setelah seharian beristirahat. Cukup 1-3 butir. Ingat ya, jangan lebih. Kita ingin menyapa lambung dengan lembut, bukan mengagetkannya dengan bom gula. Kedua, sup bening, air kehidupan bagi ginjal. Kenapa harus sup bening? Kenapa bukan santan atau lodeh yang gurih? Bapak Ibu, bayangkan ginjal Anda seperti saringan kopi yang sudah lama dipakai. Jika Anda menyiramnya dengan cairan kental berminyak saat pertama kali berbuka, saringan itu akan mampet dan bekerja sangat berat. Sup bening yang berisi wortel, buncis, dan seledri adalah cairan cerdas. Cairan ini membawa elektrolit alami masuk ke dalam sel tubuh lebih cepat daripada air putih biasa. Wortel memberikan beta-karoten untuk daya tahan tubuh, dan air rebusan sayur ini membantu ginjal membuang racun sisa metabolisme seharian tanpa rasa sakit. Ini adalah cara kita mencuci ginjal dengan cara yang paling terhormat. Yang ketiga, labu kuning. Ini adalah perisai tekanan darah. Ini adalah makanan yang sering dianggap remeh, padahal ini adalah emas di meja makan. Labu kuning mengandung kalium tinggi namun sangat rendah natrium. Bagi Bapak Ibu yang punya riwayat darah tinggi, labu kuning adalah obat alami. Teksturnya yang lembut sangat ramah untuk pencernaan lansia yang mungkin sudah mulai melambat. Labu kuning membantu elastisitas pembuluh darah kita tetap terjaga. Makannya jangan dijadikan kolak penuh santan dan gula. Cukup dikukus atau masukkan ke dalam sup. Rasakan bedanya. Badan akan terasa lebih ringan dan kepala tidak cekot-cekot setelah makan. 4. Pisang matang, penjaga irama jantung dan otot. Pernahkah kaki Bapak Ibu terasa kram atau kedutan saat sholat tarawih? Itu tanda tubuh kekurangan kalium dan magnesium. Pisang adalah solusinya. Tapi ingat, pilih pisang yang matang sempurna. Pisang mengandung karbohidrat yang dilepas secara bertahap. Jika dimakan saat sahur, pisang akan menjadi cadangan energi yang menjaga otot Anda tidak cepat lemas. Ia bekerja seperti baterai cadangan yang memastikan irama jantung tetap teratur meski aktivitas fisik meningkat di malam hari. 5. Tempe, protein terbaik di dunia untuk lansia. Lupakan daging merah yang alot dan tinggi lemak jenuh jika ingin ginjal aman.
Tempe adalah keajaiban dari Indonesia. Melalui proses fermentasi, protein dalam kedelai sudah dicerna setengah jalan oleh kapang, sehingga lambung lansia tidak perlu bekerja keras menghancurkannya. Tempe menjaga massa otot bapak dan ibu agar tidak habis dimakan usia. Tapi ingat aturan mainnya, jangan digoreng kering. Gorengan mengandung lemak trans yang menyumbat pembuluh darah. Lebih baik dibacem tanpa terlalu banyak gula, dikukus atau dipanggang. Tempe adalah penjaga tenaga agar bapak ibu tetap kuat berdiri saat rakaat terakhir tarawih. Telur rebus, rahasia kenyang 14 jam. Telur adalah protein dengan nilai biologis tertinggi. Artinya, hampir seluruh bagian telur bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Mengapa harus direbus? Karena kita menghindari minyak tambahan. Satu butir telur saat sahur memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena protein dan lemak sehatnya membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Ini mencegah bapak ibu merasa lapar mata atau gemetar saat jam 12 siang. Telur adalah pondasi tenaga yang murah namun kualitasnya setara dengan makanan mahal. Ketujuh, oat atau nasi merah, bahan bakar jarak jauh. Nasi putih adalah karbohidrat kosong bagi lansia. Begitu dimakan, ia cepat jadi gula, lalu cepat habis, meninggalkan rasa lemas. Oat atau nasi merah mengandung serat kasar yang tinggi. Serat ini berfungsi seperti rem. Ia menghambat penyerapan gula sehingga energi dilepaskan sedikit demi sedikit ke aliran darah. Inilah alasan mengapa lansia yang sahur dengan nasi merah atau oat merasa lebih kuat beraktivitas sore hari dibandingkan yang makan nasi putih berpiring-piring. Pepaya matang, pembersih saluran pencernaan. Masalah klasik saat puasa bagi lansia adalah sembelit atau susah buang air besar. BAB yang tidak lancar bisa membuat tekanan darah naik karena mengejan terlalu kuat. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein di lambung. Makan beberapa potong pepaya setelah tarawih akan memastikan besok pagi pencernaan bapak ibu lancar, perut tidak kembung, dan racun keluar secara alami. Yang kesembilan, air putih hangat. Pola hidrasi 5 tahap terakhir. Dan yang terpenting, pola minum. Lansia tidak boleh minum air sekaligus banyak, karena bisa membebani jantung dan ginjal secara mendadak. Gunakan rumus 1-1-1-1-1. 1 gelas saat berbuka, suhu ruang atau hangat, jangan es. 1 gelas setelah makan besar, 1 gelas setelah tarawih, 1 gelas sebelum tidur, 1 gelas saat sahur. Pola ini memastikan tubuh terhidrasi secara konstan tanpa membuat ginjal Anda banjir mendadak. Luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata makanan murah di sekitar kita adalah obat terbaik. Sebelum kita lanjut ke kisah nyata Ibu Raudah yang bikin merinding, saya ingin tanya, dari 9 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika penjelasan ini membuka wawasan baru untuk Anda. Pertemuan yang menggetarkan hati. Bapak Ibu, semua teori yang saya sampaikan di bab sebelumnya bukanlah sekadar tulisan di buku teks kedokteran. Ini adalah hasil nyata yang saya saksikan sendiri. Saya ingin mengajak Anda mengenal salah satu pasien saya. Kita sebut saja namanya Ibu Raudah. Beliau berusia 60 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Kediri yang sangat taat beribadah. Saat pertama kali Ibu Raudah datang ke ruang praktik saya sekitar 1 bulan sebelum Ramadan tahun lalu, wajahnya nampak sangat redup. Tidak ada binar di matanya. Beliau duduk dengan tangan yang sedikit gemetar dan napas yang agak pendek. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sangat menyayat hati. "Dok, apa saya masih boleh puasa? Saya ingin sekali, tapi saya takut. Tahun lalu saya pingsan 2 kali dan hampir masuk IGD karena badan rasanya melayang setiap jam 10 pagi." Saya langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya,
Tekanan darah beliau berada di angka 150/95 mmHg, masuk kategori hipertensi. Denyut nadinya cepat, dan saat saya periksa hasil laboratoriumnya, fungsi ginjalnya mulai menunjukkan tanda-tanda stres, meskipun belum gagal ginjal. Urinnya pekat, tanda dehidrasi kronis yang tidak disadari. Namun saat saya bertanya, apa yang ibu makan saat buka dan sahur? Disitulah tabir rahasia terbuka. Ibu Raudah, seperti kebanyakan dari kita, berbuka dengan ritual yang dianggap nikmat. Teh manis hangat yang sangat kental, 3-4 buah bakwan goreng yang berminyak, lalu langsung disambung nasi putih porsi besar dengan lauk puyuh goreng atau daging yang asin. Saat sahur, karena takut lapar, beliau makan nasi sebanyak mungkin dengan mie instan atau telur dadar yang digoreng garing. Minum airnya, beliau minum 3 gelas sekaligus saat sahur, lalu tidak minum lagi. Secara medis, saya katakan kepada beliau, "Ibu Raudah, tubuh ibu sedang menjerit. Ibu memasukkan bom gula saat buka dan bom garam saat sahur. Ginjal ibu dipaksa memompa air secara ekstrim dalam sekejap, lalu dibiarkan kering seharian." 3. Protokol perubahan 7 hari. Saya tidak memberikan Ibu Raudah obat tambahan. Saya hanya memberikan sebuah tantangan. Bu, kita coba protokol 9 makanan murah ini selama 7 hari saja. Jika ibu tidak merasa lebih baik, kita evaluasi lagi. Saya menyusun jadwal untuk beliau. Saat maghrib, beliau wajib memulai dengan 2 butir kurma dan 1 mangkuk kecil sup bening hangat. Tidak ada gorengan. Sholat maghrib dulu, baru makan besar. Makan malam, mengganti nasi putih dengan nasi merah porsi sedang, lauknya tempe bacem, tidak digoreng, dan labu kuning kukus. Saat sahur, wajib ada 1 butir telur rebus dan 1 buah pisang. Karbohidratnya oat yang dicampur sedikit pepaya matang. Pola hidrasi, saya minta beliau menggunakan alarm di HP untuk minum air hangat 1 gelas setiap tahap yang kita bahas tadi. 4. Keajaiban di hari ke-7. Tepat 1 minggu kemudian, Ibu Raudah kembali ke klinik. Bapak Ibu, jika Anda melihatnya saat itu, Anda mungkin tidak percaya. Jalannya lebih tegak, langkahnya mantap, dan yang paling mencolok, senyumnya kembali. Kami melakukan pemeriksaan ulang. Tekanan darahnya turun menjadi 135/85 mmHg. Ini adalah angka yang sangat aman untuk lansia, tanpa bantuan obat kimia dosis tinggi. Beliau bercerita dengan suara yang bergetar karena bahagia. "Dok, ajaib sekali. Kemarin saya kuat ikut tadarus sampai jam 10 malam. Bangun sahur, badan tidak berat. Dan yang paling penting, jam 2 siang kemarin saya masih kuat menyapu halaman tanpa merasa pusing atau melayang." Beliau kemudian membisikkan sesuatu yang selalu saya ingat. "Ternyata selama ini saya bukan tidak kuat puasa, Dok. Saya hanya salah memperlakukan tubuh saya." 5. Pelajaran untuk kita semua. Kisah Ibu Raudah adalah tamparan bagi kita semua. Seringkali kita menyalahkan usia. Kita bilang, maklum sudah tua, jadi gampang lemas. Padahal, seringkali itu adalah konsekuensi dari apa yang kita letakkan di piring kita. Jika Ibu Raudah yang berusia 60 tahun dengan riwayat hipertensi saja bisa berpuasa dengan bugar hanya dengan modal tempe, labu kuning, dan telur rebus, kenapa Anda tidak? Ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang ketaatan pada logika tubuh yang sudah diciptakan Sang Khalik dengan sangat sempurna. Mendengar kisah Ibu Raudah, apakah Bapak dan Ibu mulai merasa termotivasi untuk mencoba Ramadan tahun ini dengan cara yang berbeda? Saya ingin menantang Anda. Siapa yang berani berkomitmen mencoba pola makan 9 makanan ini selama seminggu pertama puasa? Tulis, "Saya siap sehat" di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena di bab terakhir kita akan merangkum jadwal pastinya agar Anda tidak bingung lagi. Menyatukan potongan puzzle
jadwal harian Anda. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah belajar tentang teori medis, jenis makanannya, hingga bukti nyata dari Ibu Raudah. Sekarang pertanyaannya adalah, Dok, bagaimana saya memulainya secara praktis dari bangun tidur sampai tidur lagi? Mari kita buat jadwal simulasi hari pertama Ramadan Anda. Anggap saja ini adalah resep kesehatan yang akan Anda tempel di pintu kutas. Pukul 03.30 waktu sahur, jangan langsung makan nasi porsi kuli. Mulailah dengan 1 gelas air putih hangat. Berikan waktu 5 menit agar ginjal Anda bangun. Baru setelah itu, konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oat. Tambahkan 1 butir telur rebus dan 1 buah pisang. Protein dan serat ini adalah jangkar energi Anda agar tidak tumbang di jam 1 siang. Sebelum imsak, tutup dengan gelas air putih kedua. Pukul 16.00 waktu berbuka. Begitu azan berkumandang, jangan langsung menyerbu es buah atau gorengan. Ini adalah saat paling kritis. Minumlah gelas air putih ketiga, suhu ruang, dan makan 1 hingga 3 butir kurma. Setelah itu, konsumsi 1 mangkuk kecil sup bening, berikan jeda untuk sholat maghrib. Jeda ini sangat penting agar lambung tidak kaget. Pukul 19.00 makan malam. Makanlah dengan porsi moderat. Pastikan ada tempe atau tahu dan sayuran seperti labu kuning atau bening bayam. Hindari makanan yang terlalu asin agar Anda tidak merasa haus yang luar biasa saat tarawih. Setelah makan, minum gelas air putih keempat. Pukul 20.30 setelah tarawih. Ini adalah waktu untuk pemulihan. Konsumsi beberapa potong pepaya matang. Ini akan membantu melancarkan pencernaan untuk esok pagi. Minum gelas air putih kelima. Pukul 21.30 sebelum tidur, jika masih merasa sedikit lapar, Anda boleh mengkonsumsi camilan sehat seperti kacang-kacangan rebus, lalu tutup dengan gelas air putih terakhir sebelum istirahat. 2. Mengapa disiplin ini begitu penting? Mungkin Bapak Ibu berpikir, "Duh dok, ribet sekali ya. Biasanya saya makan apa saja jadi." Ingatlah kembali apa yang kita bahas di bab 2. Tubuh lansia tidak lagi memiliki toleransi yang besar terhadap kesalahan. 1 piring gorengan yang Anda makan saat berbuka mungkin terasa nikmat di lidah selama 5 menit. Tapi ginjal Anda harus menanggung bebannya selama 12 jam ke depan. Disiplin pola makan ini bukan untuk mengekang kenikmatan Anda, tapi justru untuk memperpanjang usia kenikmatan itu sendiri. Dengan tubuh yang bugar, Anda bisa sujud lebih lama, Anda bisa menggendong cucu saat lebaran nanti tanpa keluhan pinggang, dan Anda tidak perlu menghabiskan hari raya di atas tempat tidur rumah sakit. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menutup edukasi ini dengan sebuah perenungan. Tubuh yang kita gunakan untuk beribadah ini bukanlah milik kita. Ini adalah amanah atau titipan dari Sang Pencipta. Suatu saat nanti, kita akan ditanya bagaimana kita menjaga titipan ini. Menjaga pola makan saat Ramadan bukan hanya urusan kesehatan fisik, tapi ini adalah bagian dari ketaatan. Bagaimana kita bisa khusyuk membaca Al-Quran jika kepala kita berdenyut karena tensi naik? Bagaimana kita bisa tenang berzikir jika tubuh gemetar karena kekurangan energi? Dengan memilih makanan yang benar, makanan yang murah namun berkah, Bapak Ibu sedang memuliakan ibadah puasa itu sendiri. Jangan menunggu sakit untuk berubah. Jangan menunggu pingsan untuk sadar. Mulailah dari Ramadan tahun ini. Jadikan meja makan Anda sebagai apotek alami bagi tubuh Anda. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa ragu atau takut tidak kuat, ingatlah kisah Ibu Raudah. Kekuatan itu ada, asalkan strateginya benar. Saya mendoakan agar setiap langkah Bapak Ibu dalam memperbaiki pola makan ini dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda. Semoga Ramadan kali ini menjadi yang paling sehat, paling kuat, dan paling damai yang pernah Anda jalani. Sampai bertemu di hari kemenangan dengan tubuh yang lebih bugar dan hati yang lebih jernih. Saya Dr. Darmawan, pamit undur diri. Sehat selalu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu,
Jika video ini telah menyentuh hati atau memberikan harapan baru bagi Anda, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga sekarang juga. Satu share dari Anda bisa menjadi jalan sehat bagi teman atau kerabat lansia lainnya. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berjalan bersama menuju hidup sehat di masa tua. Terakhir, tuliskan doa pendek di kolom komentar. Semoga kita semua disehatkan sampai Lebaran. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.